Halo, selamat datang di channel UPTD Puskesmas Dawan 2. Di sini kita akan bahas sharing tanya jawab santai, tapi pastinya tetap penuh dengan ilmu yang bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tentang salah satu penyakit yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan sering disebut sebagai salah satu penyakit yang paling mematikan dalam sejarah manusia, yaitu rabies. Mungkin teman-teman sering dengar istilah ini atau malah langsung teringat dengan anjing yang suka disebut anjing gila. Nah, hal ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di berbagai media sebelumnya, mulai dari apa itu rabies, bagaimana gejalanya baik pada manusia maupun hewan, dan kemudian langkah-langkah pencegahan, sampai sedikit cerita tentang sejarah di balik penyakit ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan format yang lebih interaktif yaitu sesi tanya jawab. Jadi kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul seputar rabies supaya pemahaman kita semakin lengkap dan tuntas. Yuk ikuti terus obrolannya karena semakin banyak kita tahu, semakin mudah juga bagi kita untuk mencegah rabies. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Kori, CPNS Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku di UPTD Puskesmas Dawan 2. Dan hari ini saya tidak sendirian karena sudah hadir bersama kita narasumber yang cantik dan cerdas dan pastinya sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu Dr. Fibri. Selamat datang dok, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Baik, terima kasih Kori atas waktunya. Perkenalkan, saya Dr. Fibri, saya dokter umum yang bertugas di UPTD Puskesmas Dawan 2. Senang sekali hari ini bisa berbagi di sini. Baik, terima kasih dokter atas perkenalannya. Supaya waktu menjadi lebih efektif, mari kita langsung saja mulai dengan sesi tanya jawab bersama dokter seputar topik rabies. Kita awali dulu dengan pertanyaan yang pertama, yaitu, dok, di video sebelumnya kita sempat singgung kalau rabies ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan bisa menular lewat air liur hewan yang terinfeksi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya ada apa sih di air liur itu sampai bisa menularkan penyakit rabies? Baik, jadi seperti yang kita tahu, penularan dari rabies ini memang melalui air liur hewan tersebut. Jadi, di air liur hewan yang terinfeksi rabies, terdapat virus rabies atau dari genus Ledivirus. Nah, di air liur ini mengandung jumlah virus yang cukup tinggi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia kalau ada gigitan atau jilatan pada kulit yang terbuka atau ada luka di kulitnya. Nah, tapi kalau kulit kita utuh, virusnya tidak bisa menembus. Tapi kalau ada luka, meskipun sekecil apapun, virus akan langsung bisa masuk. Nah, kalau virusnya sudah masuk ke tubuh, perjalanannya itu seperti apa ya dok? Sampai akhirnya bisa menimbulkan gejala yang menyeramkan seperti takut air, takut cahaya, dan lain-lain tersebut? Nah, ketika virusnya sudah masuk ke dalam tubuh, nanti melalui sistem saraf tepi yang ada di sekitaran luka akan berjalan menuju ke sistem saraf pusat yang ada di otak. Nah, begitu sampai di otak, barulah akan muncul gejala yang berat seperti kejang, takut akan air, takut akan cahaya atau fotofobia, takut akan angin, sampai perubahan perilaku. Nah, itu sebabnya masa inkubasinya bisa panjang sekali. Bisa 2 minggu sampai 2 tahun, tapi rata-rata akan mengalami gejala di 3 sampai 8 minggu. Kemudian banyak yang bilang kalau gejala rabies itu sudah muncul, maka hampir mustahil untuk disembuhkan. Kok bisa begitu ya dok ya? Nah, memang kalau seseorang sudah menunjukkan gejala rabies, hampir mustahil sekali disembuhkan karena virus ini sudah sampai di sistem saraf pusat kita, yaitu di otak, dan menimbulkan berbagai kerusakan di otak itu sendiri. Tubuh kita juga tidak mempunyai mekanisme pertahanan yang cukup kuat. Hampir semua kasus dengan rabies berakhir fatal. Makanya dalam kasus ini pencegahan itu sangat jauh lebih penting. Kalau bicara soal karakteristik virusnya sendiri, kenapa mencuci luka dengan sabun dan menggunakan antiseptik bisa menjadi langkah pencegahan awal?
Nah, apakah dengan cara ini benar-benar bisa membuat virusnya hancur atau setidaknya berkurang ya, Dok? Jadi sebenarnya virus rabies ini mudah mati oleh sinar matahari, sinar ultraviolet, pengaruh keadaan asam dan basah, zat pelarut lemak misalnya ether, kloroform, natrium deoksikolat, dan air sabun. Jadi yang paling kita mudah temui adalah air sabun. Oleh karena itu, sangat penting sekali melakukan pencucian luka dengan menggunakan sabun selama 15 menit sesegera mungkin setelah gigitan untuk membunuh virus rabies yang berada di sekitaran luka gigitan tersebut. Nah, kalau kita digigit hewan penular rabies, katanya luka tidak boleh ditutup. Itu alasannya apa ya, Dok? Kalau tetap ditutup, kira-kira apa sih yang bisa terjadi? Jadi memang luka pada gigitan hewan penular rabies ini lebih disarankan tetap dibuka bila kondisi lukanya memang tidak terlalu besar dan tidak terlalu parah. Karena kembali lagi seperti yang saya jelaskan di atas, virus rabies ini akan mati ketika terpapar oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet. Jadi diharapkan ketika lukanya dibiarkan terbuka, virus-virus yang ada di sekitaran luka tersebut akan mati daripada kita menutup dan membuat suasana di dalam luka itu lembab. Nah, tapi kalau misalnya lukanya itu luas dan menganga, apalagi ada pendarahan yang aktif, itu biasanya kita akan lakukan penjahitan yang tidak rapat tapi dapat menghentikan pendarahan tersebut. Kalau mencuci luka dan antiseptik saja sudah bisa membantu menghancurkan virus, kenapa sih kita tetap butuh vaksin juga ya, Dok ya? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, memang dengan melakukan pencucian luka dengan sabun itu akan membuat virus rabies ini mati. Tetapi kenapa pada beberapa pasien itu tetap dilanjutkan dengan pemberian vaksin anti rabies? Jadi vaksin anti rabies ini sendiri memang tidak diberikan ke semua pasien dengan luka gigitan hewan penular rabies. Jadi memang pemberian vaksin ini sendiri atas indikasi tertentu. Misalnya luka gigitannya berada pada daerah yang beresiko tinggi, atau luka gigitannya luas sekali. Ada lagi luka gigitan ini disebabkan oleh hewan liar yang tidak bisa kita observasi atau awasi selama 2 minggu ke depan. Jadi pada kasus-kasus tersebut memang setelah dilakukan pencucian luka akan kita lanjutkan dengan pemberian vaksin anti rabies. Karena dengan pencucian luka itu sendiri memang akan membunuh virus, namun tidak menjamin 100% virus itu akan mati. Misalnya pada luka yang sangat luas, sulit terjangkau dengan sabun gitu. Atau pada luka di daerah yang beresiko tinggi, yang penyebaran virusnya itu sangat cepat sekali ke sistem saraf pusat. Nah, pada pasien-pasien seperti itulah yang kami lanjutkan dengan pemberian vaksin anti rabies. Lalu bagaimana sih cara kerja vaksin rabies di dalam tubuh kita sampai bisa melawan virus yang mematikan ini? Jadi setelah pemberian vaksin anti rabies atau serum anti rabies ini diharapkan akan membangkitkan sistem imunitas di dalam tubuh terhadap virus rabies tersebut, dan diharapkan antibodi yang terbentuk akan menetralisasi virus rabies tersebut. Namun, jika virus rabies telah mencapai susunan sistem saraf pusat di otak, pemberian vaksin anti rabies ini tidak akan memberikan manfaatnya lagi. Setelah tergigit, ada batas waktu yang tersedia maksimal itu berapa lama ya agar vaksin masih bisa bekerja dengan optimal, Dok? Nah, setelah terjadi gigitan dari hewan penular rabies ini sendiri, dan jika ada indikasi pemberian vaksin anti rabies, idealnya memang diberikan secepat mungkin. Paling baik 24 jam pertama setelah gigitan.
Karena dalam waktu 2 minggu itu virus masih berada di area sekitaran gigitan luka tersebut. Lalu setelah itu dari sistem saraf tepi akan berjalan ke sistem saraf pusat yang ada di otak. Nah, kalau kita memberikan vaksinnya terlalu lama sehingga virus tersebut sudah berada di sistem saraf pusat yaitu di otak, maka vaksin tersebut juga tidak akan bekerja dengan baik. Jadi memang semakin cepat pemberiannya semakin baik hasilnya pada pasien yang ada indikasi untuk diberikan vaksin anti-rabies ini sendiri. Misal kita sudah tepat waktu mendapat vaksin yang pertama, tapi kemudian ada kendala sehingga dosis berikutnya itu terlambat atau tidak tuntas. Dampaknya bagaimana ya, Dok ya? Memang sebaiknya kalau sudah menerima vaksin anti-rabies ini sendiri harus dilakukan secara lengkap dan tuntas. Karena kalau tidak lengkap atau tidak tuntas, antibodi yang terbentuk tidak optimal. Artinya perlindungan bisa gagal dan resiko terkena rabies bisa terjadi. Kecuali memang kalau anjing atau hewan yang menggigit tersebut sudah diperiksakan dan dinyatakan negatif mengandung virus rabies. Itu biasanya memang untuk vaksin yang ketiga itu tidak dilakukan. Tetapi selama ada indikasi menerima vaksin anti rabies dan selama hewan tersebut tidak bisa dibuktikan untuk negatif dari virus rabies tersebut, diharapkan pemberian vaksin atau penerimaan vaksin ini sendiri harus lengkap, yaitu 3 kali pemberian. Secara umum, berapa lama sih vaksin rabies itu dapat memberikan perlindungan di dalam tubuh kita, Dok? Nah, jadi seseorang yang sudah pernah mendapatkan vaksin anti rabies secara lengkap dan tuntas, itu masa perlindungannya bisa bertahan sampai 1 tahun. Nah, bila lewat dari 1 tahun tersebut dan ada indikasi untuk mendapatkan vaksin anti rabies lagi, itu biasanya akan mendapatkan vaksin anti rabies yang komplit, yaitu 4 dosis. Tapi jika gigitannya itu dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan namun masih kurang dalam 1 tahun setelah penerimaan vaksin anti rabies yang lengkap, itu hanya akan mendapatkan booster saja. Jadi tidak mendapatkan vaksin yang komplit yang 4 dosis tersebut. Dalam penanganan, kan ada 2 jenis yang mungkin diberikan, yaitu VAR dan SAR. Sebenarnya apa sih beda yang kedua jenis ini ya? Jadi perbedaan utama antara vaksin anti rabies atau yang biasa kita sebut VAR dan serum anti rabies atau SAR adalah bahwa VAR ini sendiri adalah imunitas aktif yang merangsang tubuh kita untuk menghasilkan antibodi terhadap virus rabies. Nah, VAR ini sendiri diberikan secara serial, disuntikkan pada lengan. Sedangkan SAR atau serum anti rabies ini adalah imunisasi pasif yang langsung memberikan antibodi untuk menetralisir virus rabies yang sudah ada di dalam tubuh. Nah, untuk SAR ini sendiri biasanya disuntikkan di sekitar luka gigitan tersebut. Nah, untuk pemberian SAR atau serum anti rabies ini juga biasanya diutamakan untuk luka risiko tinggi atau luka kategori 3 yang disebabkan oleh hewan yang terindikasi tinggi rabies. Kalau kita lihat di Puskesmas Dawan 2 sendiri, jumlah kasus rabies dalam 1-2 bulan terakhir ini seperti apa ya, Dok? Jadi, untuk kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR ini sendiri di Puskesmas Dawan 2 dalam 1-2 bulan terakhir ini memang selalu ada. Tetapi syukurnya memang dalam pemeriksaan lebih lanjut hewan tersebut tidak ada yang positif mengandung virus rabies. Jadi selama ini dari hasil pemeriksaan hewannya itu sendiri semuanya negatif mengandung virus rabies.
Nah, rata-rata kasus gigitan yang datang ke puskesmas kita itu biasanya disebabkan apa saja ya, Dok? Nah, untuk penyebab gigitannya, memang di negara berkembang termasuk di Indonesia itu sendiri, anjing adalah merupakan reservoir utama bagi rabies. Sedangkan kucing, kera dilaporkan sangat jarang sekali. Ada juga hewan penular rabies lainnya yang juga dilaporkan di beberapa tempat atau negara seperti rubah, kelelawar, dan serigala. Tapi untuk saat ini di Indonesia masih anjing. Berdasarkan kondisi itu, langkah pencegahan apa yang perlu kita tekankan agar kasus rabies ini bisa diminimalisir ya, Dok ya? Oke, untuk langkah pencegahan yang paling perlu dilakukan, yang pertama adalah jadi kita harus melakukan vaksinasi hewan peliharaan. Jadi diharapkan semua orang yang mempunyai hewan peliharaan, terutama kucing, anjing, kera, melakukan vaksinasi secara lengkap kepada hewan peliharaannya. Dan yang kedua, memang kita perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk segera mencuci lukanya dengan sabun dan air mengalir ketika terjadi gigitan hewan penular rabies. Dan setelah itu datang ke fasilitas kesehatan untuk tata laksana lebih lanjut. Terakhir, mungkin dokter bisa memberikan sepatah dua patah kata terkait harapan untuk UPTD Puskesmas Dawan 2 dan juga masyarakat kita ke depannya. Terima kasih. Nah, harapan saya agar masyarakat semakin sadar bahwa rabies ini sendiri bisa dicegah kalau semua disiplin untuk memvaksin hewan peliharaannya dan melakukan pencucian sesegera mungkin pada luka gigitan hewan tersebut dengan air dan sabun. Nah, untuk Puskesmas Dawan 2 semoga tetap jadi garda terdepan dalam edukasi dan pelayanan rabies bagi masyarakat. Baik, terima kasih banyak Dok atas ilmu dan penjelasan yang sudah dibagikan hari ini. Semoga dengan obrolan ini makin banyak masyarakat yang sadar bahwa rabies bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, tapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dicegah. Dengan pengetahuan yang benar dan langkah pencegahan yang tepat, rabies bisa kita hentikan bersama. Untuk teman-teman pendengar dan penonton semua, jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast ini ya, supaya semakin banyak orang yang tahu bagaimana cara melindungi diri dan keluarga dari bahaya rabies. Dan pastinya, jangan lupa juga untuk terus follow channel ini karena masih banyak banget informasi kesehatan lainnya yang akan kita bahas di masa mendatang. Salam sehat untuk kita semua. Salam Mahotama Jaya.